Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik bahwa manusia itu adalah sesuatu atau hamba Allah adalah yang bertugas untuk meneliti dan diteliti. Sisi lain manusia itu meneliti, mengamati, menelaah. Sisi lain manusia juga sebagai objek yang diteliti, yang ditelaah, yang diamati. Ini luar biasa. Sehingga ada ungkapan yang luar biasa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka tahu Tuhannya. Artinya kita ini sebagai manusia meneliti, mengamati tentang manusia. Keunikan manusia, siapa manusia, dari mana manusia, siapa manusia itu. Setiap ilmu membahas tentang manusia sebagai dasar dari sebuah pembahasan. Ilmu filsafat membahas tentang manusia. Ilmu psikologi membahas tentang manusia. Dalam dunia bisnis juga membahas siapa manusia. Bahkan dari berbagai macam perspektif manusia ini dibahas dan sungguh menarik. Ada orang yang mengatakan bahwa manusia ini adalah pikirannya. Cogito ergo sum. Disebut manusia itu ketika berpikir. Artinya ketika tidak menggunakan pikirannya, maka dia bukan manusia. Jadi kalau dalam perspektif ini adalah ketika kita nggak menggunakan logika kita untuk berpikir, kita ini bukan manusia. Disebut manusia ketika menggunakan pikirannya. Maka ada istilah manusia itu adalah hayawanun natiq. Hewan yang berpikir. Ada seperti itu. Banyak sekali. Di dalam psikologi juga dibahas. Apa itu manusia? Ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah behaviornya. Disebut manusia itu adalah perilakunya. Bahkan dikatakan ada juga disebut manusia itu adalah tergantung alam bawah sadarnya. Pikiran bawah sadarnya. Ada juga orang membahas manusia itu adalah kemanfaatannya. Humannya, humanismenya. Bahwa setiap manusia punya kecerdasan. Ada juga orang yang membahas bahwa manusia itu tergantung spiritnya, spiritualnya. Ada juga ditanya, manusia itu apa? Manusia itu ada sejak ada di dunia. Kalau sudah tidak di dunia, itu bukan manusia. Disebut manusia itu adalah apa? Ada organ tubuhnya, dan lain sebagainya. Kita merujuk kepada sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, kajian kita tentang tasawuf. Inna fil jasadi ibnu Adam mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahi al qalbu. Di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Jikalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Ala wahya al qalb. Ingatlah, segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Manusia ada dua aspek, jasadiyah dan ruhaniyah. Ada aspek basyariyah, ada ruhaniyah. Ketika Allah ciptakan basyariyah kita, fisik ini, maka ditiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Ditiupkan dari bagian ruh Allah kepada kita semua. Artinya apa? Manusia ada dimensi biologisnya dan satu saat nanti akan kembali ke tanah. Berawal dari tanah, kembali kepada tanah. Aspek yang kedua, ruhani. Ruh yang akan mempertanggungjawabkan kembali kepada Allah. Ruh ini punya potensi namanya kolbu. Sebagaimana kanjeng Nabi katakan, di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Segumpal daging ini adalah hati. Jikalau hati ini baik, maka seluruhnya akan baik. Sebaliknya ketika hati ini rusak, maka akan rusak semuanya. Artinya orang itu tergantung hatinya. Disebut manusia adalah ruhaninya. Kita ini bukan makhluk biologis, tetapi kita adalah makhluk ruhania. Makhluk ruhania yang sementara dulu dari spiritual datang ke muka bumi, satu saat akan kembali. Jadi kita ini bukan makhluk dunia, bukan makhluk biologis. Kita ini bukan makhluk materi, tetapi kita adalah makhluk spiritual, makhluk ruhania. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa.
Jadi kalau disebut manusia itu dalam perspektif ini adalah manusia itu tergantung hatinya, tergantung kalbunya. Inilah manusia. Abah sering mengatakan, kita semua datang pada hari ini adalah apa? Karena ada nyawanya, karena ada rohnya. Kalau nggak ada rohnya, kita nggak bisa datang manakib. Kalau nggak ada rohnya, kita tidak bisa sama-sama mendengarkan suara ini. Tubuh ini dibawa oleh roh kita. Maka kita bisa manakib, kita bisa zikir, bisa menggerakkan kaki tangan tubuh kita untuk melakukan aktivitas datang ke satu tempat karena ada ruhnya. Alat ruh adalah qalbu. Kita punya fisik jasmani seperti ini, maka alat panca indera kita membantu kita. Secara jasmani ada mata, ada telinga, ada tangan dan sebagainya untuk mendapatkan informasi-informasi. Rohani kita punya alat, punya piranti namanya qalbu. Inilah qalbu yang sebenarnya yang menyelamatkan kita. Karena apa? Tadi ketika kita sudah kembali ke tanah fisik kita, maka yang dipertanggungjawabkan adalah qalbun salim. Disitulah kita. Harta, jabatan, semuanya tidak akan ada manfaat gunanya kecuali datang kepada Allah dan qalbu yang salim, yang selamat. Nah, maka qalbu ini adalah penting kita isinya apa? Selama kita di dunia. Apakah isinya setan, isinya hawa nafsu, atau isinya Allah Tuhan kita. Ini tergantung bagaimana kita di dunia ini. Nah, maka di sini Abah awas dalam kitab Fadhilul Syuhur, dalam bab Fadhilul Syuhur di bulan ini membahas tentang apa? Hati kita mesti wukuf, diam, menghadap. Maka ada istilah wukuf qalbi, al-wukuful qalbi. Wukufnya hati. Apa itu? Annal wukufal qalbi wa huwa at-tawajjuh ilahi ta'ala. Sesungguhnya wukuf hati adalah tawajuh kepada Allah. Tawajuh itu menghadap Allah. Posisi kita pun di mana kita mesti tawajuh. Kalau fisik kita, saya harus menghadap Profesor Kiai Haji Edi. Saya harus menghadap ke Bogor. Saya harus datang ke beliau, ke rumahnya. Menghadap fisiknya. Tapi kalau menghadap Allah dengan tawajuh, dimanapun kita bisa. Kita melihat ke barat, ke timur, ke selatan, kemanapun, kita itu menghadap Allah. Itulah tawajuh. Sedang duduk, kita tawajuh. Sedang berdiri, tawajuh. Sedang naik sepeda, tawajuh. Sedang naik kereta, naik pesawat, naik bus, jalan kaki, sedang di toilet, dimanapun, kita tawajuh. Itulah menghadap. Menghadap Allah. Jadi, wukuf qalbi ini adalah kita menghadap Allah dimanapun kita dalam keadaan apapun. Nah ini, karena disebut manusia itu tergantung hatinya, hati kita mesti tawajuh. Itulah disebut wukuful qalbi. Berdiam hati kita hanya bersama Allah. Nah maka kita bersyukur, betul-betul bersyukur kepada Allah. Kita diajarkan, kalaupun kita diajarkan hanya fisik saja untuk menghadap Allah, mungkin tergantung kita dengan sajadah, tergantung kita dengan masjid musola, tergantung kita dengan fisik ini. Itu baru menghadap Allah. Tapi satu saat di mana kita nggak ada di masjid, di musola, nggak ada di depan sajadah secara fisik, kita menghadap siapa hati kita? Menghadap siapa kiblat kita? Disinilah Abah ajarkan kepada kita semua adalah kita untuk menghadap Allah kapanpun, dimanapun. Dengan cara apa? Tawajuh. Wukuful qalbi. Jadi walaupun kita sedang bekerja, sedang berjalan dimanapun, hati kita menghadap Allah. Maka dalam Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Masya Allah. Andaikan kita tidak punya zikir khafi, andaikan kita tidak diajarkan tawajuh, kita nggak bisa menghadap Allah dimanapun, dalam keadaan apapun. Padahal disitulah wajah Allah. Kita harus nunggu waktu saja, waktu sholat. Kita harus depan sajadah. Kita harus mencari kiblat, mencari kompas di mana nih. Padahal kita lagi di laut, di mana-mana. Disinilah kita belajar hakikat menghadap Allah. Tidak hanya waktu sholat,
di luar sholat pun kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tawajuh. Itulah hakikat manusia. Hakikat manusia dalam perspektif ini adalah tergantung kalbunya. Kalbu ini sebagai supir, sebagai driver gitu. Jadi anggota tubuh kita ini akan selamat atau celaka tergantung supirnya. Siapa supirnya? Supirnya hati. Kita ke Sirna Rasa, kita naik gunung, kita naik mobil. Selamat tidaknya penumpang tergantung supirnya. Walaupun mobilnya bagus, keren gitu ya. Tapi kalau supirnya mabuk, supirnya tidak sadar, supirnya ghaflah, supirnya tidur, maka celakalah. Sebaliknya, supirnya semangat, peka, cekatan, tidak mengantuk, sangat mindfulness, aware betul ketika mengendarai mobilnya, maka selamat. Bahkan tidak hanya selamat, menikmati perjalanannya begitu indah. Setiap belokannya, naik turun, segala macam, itu dia oper giginya, koplingnya, nikmat sekali. Kenapa? Karena supirnya itu ada supir yang tidak ghaflah. Supir yang memang betul-betul dia menyadari bahwa dia sedang menyetir. Nah, sama hati kita ini. Hati kita ini ibarat supir, ibarat saik, supir. Kalau seandainya hati kita ghaflah, Masya Allah, perilakunya nggak benar, perbuatannya nggak benar, kita banyak hal-hal yang tidak diinginkan, kemaksiatan dan lain-lain, tergantung hatinya. Tapi kalau hatinya bersih, tenang, damai bersama Allah, maka seluruh anggota badannya akan selamat. Pikirannya berpikir bagus, tatapannya, pendengarannya, suaranya tidak merendahkan orang lain. Ini karena hatinya. Artinya apa? Tergantung hatinya. Nah, hati kita diajarkan oleh Abah apa? Untuk tawajuh, untuk menghadap Allah setiap saat. Kalau hati kita tawajuh menghadap Allah, nggak mungkin fisik kita pun tidak sama dengan hati kita. Orang semua tergantung hatinya. Walaupun secara fisik di training hebat gitu ya, berbuat baik, berperilaku baik, tapi hatinya munafik, satu saat akan ketemu. Di mana saatnya dia tidak sesuai dengan hatinya. Karena manusia itu secara nurani, secara hakikat, dia tergantung hatinya. Kalau hatinya baik bersama Allah, nanti akan kelihatan orang, perilakunya, perbuatannya menjadi baik. Tidak bisa didesain akal-akalan seperti itu. Nah, maka diperbaikilah hatinya dengan cara apa? Tawajuh. Disinilah kita mengenal Allah. Karena apa? Karena kita mengenal diri kita. Maka Sayyidina Ali mengatakan di dalam perkataannya yang dirujuk oleh kitab Fadlul Syuhur pengarang sahabat, laula tarbiyatul murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah bukan pendidikan dari guruku, tidaklah aku mengenal Tuhanku. Nah, artinya kita untuk kenal diri kita itu mesti punya guru. Banyak orang mencari dirinya kemana-mana. Orang sering mengatakan mencari jati diri lah, mencari hakikat manusia lah, kita siapa, who am I, dan lain sebagainya. Capek gitu ya. Kenapa? Mesti dibantu. Untuk kita mencari, mendapatkan siapa diri kita mesti dibantu. Dibantu oleh seorang guru, seorang ahli. Sehingga apa? Kalau sudah tahu diri kita, maka kita tahu Tuhannya. Bahwa diri kita ada aspek ruhania. Kita sebenarnya adalah makhluk ruhania. Hamba ruhania yang datang ke muka bumi untuk merasakan bagaimana pengalaman-pengalaman biologis. Kita sementara akan kembali kemana? Ke alam kita, ruhania. Nah, maka ruhani ini masih diinstal, diprogram, agar apa? Bisa tawajuh, bisa menghadap Allah dimanapun, kapanpun. Caranya apa? Ya tadi, punya guru. Maka dikatakan Sayyidina Ali apa? Karena guru lah saya kenal diri saya, dan akhirnya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka guru mengajarkan kepada kita semua, qalbumu di stop, diinstal. Karena pikiran, perasaan semuanya bersumber dari hati. Kehendak, hawa nafsu, semuanya ada di hati. Hatinya diprogram, diinstal, biar enggak kesana kemari, biar enggak naik turun. Maka qalbunya diinstal, diprogram, la ilaha illallah. Kalbunya diprogram dengan apa? Ismu zikrillah, menyebut nama Allah. Inilah kalbunya diinstal agar bisa tawajuh menghadap Allah kapanpun, dimanapun menyebut nama Allah. Nah, maka talqin zikir inilah yang akan mensucikan kalbu kita, membersihkan hati kita.
sebagaimana kita lihat di dalam kitab Fadlul Syuhur, sebagaimana juga di dalam kitab Miftahus Sudur, maka tujuan daripada sahabat Nabi ditalkin zikir oleh baginda Rasulullah adalah untuk apa? Untuk hal-hal yang sangat prinsip yang berkenaan dengan hati. Bapak Ibu, Masya Allah, sahabat Nabi saja itu diajarkan kalimat thayyibah. Masa kita tidak gitu? Maka dikatakan kata Abayu, lakinu hadil kalimat thayyibata li sahabati radhiyallahu an. Ditalkinkan kalimat yang baik ini kepada para sahabat, tujuannya apa? Yang pertama, litasfiyati qulubihim. Jelas. Mereka dalam rangka dibersihkan hatinya. Artinya apa? Para sahabat pun ada yang terus mengganggu hatinya, mengganggu kalbunya. Maka diprogram. Untuk apa? Ditalkin ila tasfiyati. Untuk membersihkan hatinya para sahabat. Wa tazkiyati nufusihim. Untuk mensucikan jiwa-jiwa para sahabat. Artinya, jiwa-jiwa sahabat pun, kalaupun gak disucikan, gak dibersihkan, gak ditalkin oleh Rasulullah, menjadi kotor. Maka di sini, wa tazkiyati nufusihim. Kemudian apa lagi? Wa isolihim ilal hadratil ilahiyah. Menyampaikan para sahabat kepada hadratul ilahiyah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pun tidak bisa langsung bisa sampai wusul kepada Allah. Tetapi perlu diantarkan. Diantarkan oleh siapa? Diantarkan oleh Rasulullah. Ditalkinkan. Talkin itulah menginstal kolbu. Agar apa? Agar Rasulullah mengantarkan kolbu-kolbu para sahabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah wasadatil qudsiyah. Untuk kebahagiaan yang abadi. Nah, jadi kebahagiaan. Maka Abah sering mengatakan apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Kita ini untuk bahagia. Kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti kalau seandainya kita tidak bahagia di dunia. Kebahagiaan di dunia itu tadi kembali kepada manusia. Kalau orang-orang di luar sana fokus kepada yang sifatnya materi, maka disebut kebahagiaan itu adalah makan yang enak, minum yang enak, tidur yang enak, bepergian yang enak, semuanya yang enak secara jasa dia. Padahal jasa dia punya batas, makan lama-lama juga tidak enak. Sering pergi kemana-mana walaupun uangnya banyak. Kalau sudah usianya, maka lebih baik saya di rumah sajalah. Anak cucunya ngajak jalan-jalan kemana-mana. Sudah, saya di sini sajalah. Ada batasnya. Kebahagiaan jasadiah ini tidak abadi, dan kebahagiaan yang abadi adalah tadi rohaniyah. Ketika ruh kita bersama Allah, kalbu kita bersama Allah, kalbu kita bersama la ilaha illallah, kalbu kita bertawajuh. Nah, jadi inilah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi tujuan talqin yang tadi saya sebutkan, apalagi kita gitu, sahabat saja ditalkin tujuannya luar biasa, yaitu untuk membersihkan hati mereka, untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka, untuk menyampaikan mereka kepada Allah, dan juga mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Itu tujuan talqin Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Demikian pula kepada kita. Tujuannya adalah sama. Agar apa? Agar kita betul-betul jiwa kita menjadi suci, bersih. Kolbu kita pelan-pelan gitu ya. Noda bersihkan, nokta bersihkan, kotori, sapu lagi dengan zikir la ilaha illallah. Andaikan tidak pernah dibersihkan, nanti kuat menumpuk berkarat. Maka caranya kita terus bersihkan. Dengan talqin zikir inilah, dengan zikir inilah kita kolbunya dibersihkan, disucikan, kemudian dihantarkan untuk usul kepada Allah. Cara usul kepada Allah sudah diajarkan. Tawajuh itulah usul kepada Allah. Abah sering mengatakan, tawajuh itulah sedang usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Kalaupun kita tidak tahu, Abah yang menyampaikan. Dan yang terakhir adalah apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya tidak semu, tidak fata morgana. Kebahagiaan yang sejati. Kita banyak murid-murid Abah, saya perhatikan. Senang sekali manakib, senang sekali zikir. Karena zikir ini candu gitu ya. Semakin dia banyak berzikir, dia pengen terus zikir, pengen terus berzikir. Maka orang-orang yang sudah istiqomah zikirnya, sehari saja tidak zikir, tidak enak, tidak nyaman. Kayak ada yang kurang. Orang-orang yang terbiasa tahajud,
yang terbiasa bangun malam untuk qiyamul lail begitu ya, tiba-tiba tidak tahajud gitu ya, kelewat. Kayak ada yang kurang gitu. Karena kebahagiaannya sifatnya ruhani ya. Seperti kita makan rendang, senang gitu. Tiba-tiba sebulan nggak makan rendang, ada yang kurang gitu. Sama ruhaninya juga. Kalau kita terbiasa mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya ruhani, nampaknya, nggak enak banget, saya tidak tahajud semalam. Atau yang terbiasa manakib gitu ya, udah seminggu nggak manakib. Udah seminggu, 1 bulan nggak manakib. Ini sudah seminggu tidak ikut manakiban online. Kayaknya ada yang kurang gitu. Karena ada kebahagiaan di situ yang tanpa kita sadari, dan kalau kita betul-betul sadari kita mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita bersyukur kepada Allah melalui Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghasif Allah Masul memberikan kepada kita semua kebahagiaan-kebahagiaan itu. Alat untuk membersihkan, mensucikan dan sampai kepada Allah, dan juga kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, hakikat daripada kita semua disebut manusia adalah qalbunya, ruhaninya. Maka semua orang tergantung ruhaninya, tergantung kalbunya. Kalau kalbunya bagus, maka seluruh anggota tubuh kita akan bagus. Dan kalbu kita diinstal, diprogram oleh Abah agar kita bisa mendapatkan wukuful qalbi, wukuf hati, hati yang selalu bersama Allah, diamnya bersama Allah. Karena kata Abah apa? Teriakan yang paling kuat kita kepada Allah bukan dengan mulut, tapi teriakan yang paling kuat kita pada Allah adalah ketika hati memanggil nama Allah, berzikir kepada Allah bersama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua. Khusus untuk pemangku manaqib pada malam hari ini, Bapak Haji Agus Sunjaya, Ibu Hajah Leli Resna, SPKJK, sekeluarga semuanya, kita semua berkah segalanya. Karamah barokah bawas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.